Ketentuan perizinan pendiri bank diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Sebagaimana setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Setiap permohonan izin usaha bank wajib memenuhi syarat sebagai berikut: A. Susunan organisasi dan kepengurusan. B. Permodalan. C. Kepemilikan. D. Keahlian di bidang perbankan. E. Kelayakan rencana kerja. Pendiri bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin gubernur bank. Modal di store untuk mendirikan bank umum ditetapkan minimal 3 triliun. 1. Pendiri bank perkreditan rakyat (BPR). BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh A. Warga negara Indonesia. B. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. C. Pemerintah daerah. D. Dua pihak atau lebih sebagaimana maksud di atas. 2. Kepemilikan bank. Kepemilikan bank umum. Bank hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh A. Warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. B. Warga negara Indonesia atau Bank Hukum Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan. 2. Kepemilikan oleh warga negara asing atau badan hukum asing sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf B, paling banyak sebesar 99% dari modal disetor ke bank. 2. Kepemilikan BPR. Bank perkreditan rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintahan daerah atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulyadi, NIM 2011-30101. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pertama. Saya akan melanjutkannya. Perizinan pendirian bank. Ketentuan perizinan pendirian bank diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Disebutkan bahwa di Indonesia pada prinsipnya setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank umum perkreditan rakyat dikarenakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, berhubung kegiatan ini terkait dengan kepentingan masyarakat nasabah yang menyimpan dananya pada pihak bank. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, setiap permohonan izin usaha perbankan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: A. Susunan organisasi dan kepengurusan. B. Permodalan. C. Kepemilikan. D. Keahlian di bidang perbankan. E. Kelayakan rencana kerja. Mengenai persyaratan dan tata cara perizinan bank umum dan bank perkreditan rakyat telah diatur lebih lanjut dalam 1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32 /33/Kep/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum yang kemudian dicabut, diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang bank umum. Selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2011 tentang bank umum. 2. Surat Keputusan Direksi Bank Nomor 32/34/Kep/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah yang kemudian dicabut, diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah diubah dengan
sebenarnya dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005. Selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2019 tentang Bank Umum Syariah. 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 yang kemudian bagi unit usaha syariah dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2019 tentang unit usaha syariah. 4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/Kep/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang kemudian dicabut, diganti, disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. 5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah yang kemudian dicabut, diganti, dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya diperbaharui tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Susilawati, NIM saya 2011300100. Saya di sini sebagai pemateri yang akan melanjutkan pembahasan tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Bank konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah. Sedangkan bank syariah dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank konvensional. Perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dapat dilakukan pertama, bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Kedua, BPR menjadi BPRS. Perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia, yakni dalam bentuk berupa izin perubahan kegiatan usaha. Pembentukan BUS melalui perubahan kegiatan usaha atau konversi harus memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM minimal sebesar 8% dan memiliki modal inti minimal sebesar Rp 100 miliar. Sedangkan untuk pendirian BUS baru ditetapkan minimal Rp 1 triliun. Adapun perbedaan pokok lainnya adalah prosedur konversi dapat dilakukan lebih cepat karena proses perizinan hanya satu tahap yaitu langsung melalui izin usaha. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Leni Nurrotafiani sebagai pemateri yang keempat yang akan meneruskan presentasi dari saudari Lilis. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi. Konsolidasi di bidang perbankan dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia, atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan bank. Yang kedua, akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank. Pengambil alihan tersebut mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijakan bank. Jadi akuisisi itu pengambil alihan kepemilikan suatu bank. Kalau konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut. Baik, saya Wildatur Rahmah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Lilis, yaitu bagian B, kepemilikan bank.
Yang pertama, bank hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Negara Indonesia atau warga negara Indonesia dan Badan Hukum negara Indonesia atau warga negara asing dan Badan Hukum negara asing secara kemitraan. Yang kedua, kepemilikan oleh warga negara asing atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling banyak sebesar 99% dari modal disetor bank. Adapun pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik bank wajib memenuhi syarat. Yang pertama, memiliki akhlak dan moral yang baik. Yang kedua, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketiga, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat. Yang keempat, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus. Dengan terjadinya hak milik tersebut, maka terjadi penggantian dan penambahan pemilik bank tersebut yang pengaturannya tunduk pada tata cara pengganti atau penambahan pemilik bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Nah, yang pertama ada merger. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Nah, yang kedua ada konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi. Nah, yang ketiga ada akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang kepemilikan BPR Bank. Perkreditan rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintahan daerah atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. A. Penggabungan usaha BPR atau BPRS. Merger, konsolidasi atau akuisisi BPR atau BPRS dapat dilakukan atas inisiatif BPR atau BPRS yang bersangkutan atau atas pemerintahan Bank Indonesia dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Merger atau konsolidasi hanya dapat dilakukan antara BPR atau BPRS. Merger dan konsolidasi antara BPR konvensional dengan BPR syariah hanya dapat dilakukan apabila BPR hasil merger atau konsolidasi tersebut menjadi BPR syariah. Merger atau konsolidasi BPR atau BPRS dapat dilakukan. Yang pertama, antara BPR atau BPRS yang kedudukan dalam wilayah provinsi yang sama. Yang kedua, antara BPR atau BPRS yang kedudukan dalam wilayah provinsi yang berbeda sepanjang kantor BPR atau BPRS hasil merger atau konsolidasi berlokasi dalam provinsi yang sama. Akuisisi BPR atau BPRS dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pengambilan alih saham dan mengakibatkan pihak yang mengakuisisi memegang pengendalian BPR atau BPRS. Pengendalian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR atau BPRS yaitu bila kepemilikan saham menjadi 25% atau lebih dari modal disetor BPR atau BPRS dan kurang dari 25% dari modal disetor BPR atau BPRS, namun menentukan langsung maupun tidak langsung pengelolaan atau kebijakan BPR atau BPRS. Kesimpulan, perizinan pendirian bank.
Ketentuan perizinan pendirian bank diatur dalam pasal 16 sampai dengan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, setiap permohonan izin usaha perbankan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: A. Susunan organisasi dan kepengurusan. B. Permodalan. C. Kepemilikan. D. Keahlian di bidang perbankan. E. Kelayakan rencana kerja. Pendirian bank umum. Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Gubernur Bank Indonesia. Modal disetor untuk mendirikan bank umum ditetapkan minimal 3 triliun. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh A. Warga negara Indonesia. B. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. C. Pemerintahan daerah. D. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud di atas.